Halo teman-teman semua, kembali lagi di Jawara Kelas. Halo teman-teman semua, saya doakan semua sehat-sehat ya. Dan tetap semangat dalam menghadapi persiapan SKD CPNS 2024. Dan teman-teman yang telah mendaftar dan telah finalisasi, fokus tetap semangat dalam mempersiapkan ujian SKD-nya. Dan yang masih belum mendaftar, teman-teman semua, silahkan memilih formasi yang tepat, mempersiapkan administrasinya, berkas-berkasnya agar tidak salah. Nah, sembari mempersiapkan dan menunggu pengumuman, marilah kita mempersiapkan soal ya, belajar tryout termasuk belajar soal-soal yang kali ini kita akan bahas adalah soal TKP sosial budaya ya. Dalam indikatornya sosial budaya SKD CPNS 2024. Nah, kita langsung bahas ya, teman-teman. Nomor 1. Anda setelah mendapatkan kartu prakerja untuk mendapatkan pelatihan kerja membuka bisnis roti kecil-kecilan di rumah. Anda mempromosikan jualan Anda menggunakan sosial media. Setahun berjalan, Anda sudah membuka toko offline, walaupun hanya di rumah. Saat ini, Anda bisa mempekerjakan beberapa karyawan yang ada di sekitar rumah Anda. Karena Anda beragama Kristen dan warga serta karyawan Anda beragama Islam, bagaimana sikap Anda untuk mengatasi pesanan yang banyak saat Lebaran? Nah, teman-teman, sebelum kita membaca jawabannya, alangkah baiknya dulu kita bahas sedikit tentang materi sosial budaya ya, teman-teman. Nah, ini. Konsep dasar sosial budaya. Konsep dasar soal sosial budaya yang harus kita perhatikan ya, teman-teman. Di sini ada dalam aspek sosial budaya dalam pemilihan jawaban dapat menunjukkan sikap menghormati, toleransi, tenggang rasa, tepat selera dalam menghadapi keragaman agama, suku, dan budaya. Nah, jadi kita itu diminta untuk saling menghormati, toleransi, tenggang rasa, tepat selera dalam menghadapi keragaman agama, suku, dan budaya. Dan mampu menyaring nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat dan nilai-nilai sosial budaya asing akibat globalisasi yang masuk serta mengimplementasikan nilai-nilai positifnya melalui perilaku sehari-hari dan bekerja secara efektif. Nah, tujuan dari sosial budaya ini mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk terdiri atas beragam agama, suku, dan budaya. Nah, unsur-unsur sistem sosial budaya ada beberapa ya, teman-teman. Ini ada perasaan atau sentimen, keyakinan atau pengetahuan, norma tujuan, tingkatan atau pangkat, rank, status dan peranan, sanksi, kekuasaan atau pengaruh power sanksi, tekanan, ketegangan atau strain, sarana atau fasilitas. Nah, jadi kita nanti lebih berfokus pada sikap menghormati toleransi. Mari kita kembali ke soal sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini kita diminta tadi yang soal pertama ya, itu karena ini kata kuncinya, karena Anda beragama Kristen dan warga serta karyawan Anda beragama Islam, berarti di sini ada sikap toleransi ya. Bagaimana sikap Anda mengatasi pesanan yang banyak saat Lebaran? Berarti di sini kita harus toleransi dan menghormati atau menghargai agama lain ya, teman-teman. Nah, apakah keputusan yang tepat atau bijak buat kita ketika menghadapi hal ini? Mari kita lihat optionnya ya. A. Tetap menerima semua orderan yang masuk dan meliburkan satu hari saat Lebaran. Jadi semua orderan yang kita terima itu masuk, tapi hanya meliburkan satu hari. Apakah ini sikap yang tepat? Kita cek lagi yang bagian B ya, teman-teman. Membuatkan jadwal siapa yang libur saat Lebaran dan siapa yang harus masuk kerja. Berarti ini seolah-olah yang bagian B bakal ada yang bekerja shift-shiftan terus-menerus ya. Jadi bisa jadi hari libur Lebarannya itu terambil bagian B ini ya, teman-teman. C. Meminta datang kerja setelah selesai melakukan sholat Idul Fitri. Nah, berarti ini kita tidak memberikan kesempatan libur Lebaran kepada karyawan kita yang
beragama Islam karena setelah salat Idul Fitri itu langsung masuk kerja. D. Menanyakan siapa yang ingin masuk kerja dan libur saat Lebaran nanti. Ini menanyakan berarti memberikan pilihan ya. Nah, di sini kita itu diminta untuk toleransi, menghormati dan menghargai agama lain di saat sedang melaksanakan kegiatan ibadah yang besar yaitu libur Lebaran. Coba kita lihat E ya. Membuat batasan orderan sehari sebelum Lebaran dan libur 7 hari saat Lebaran. Nah, jawaban yang paling tinggi jawabannya adalah nilainya ya, skorsnya adalah E ya teman-teman. Ini mendapatkan nilai 5. Bisa jadi yang bagian A ini dapat 4 atau 3 ya. Tapi yang mendapatkan skor tinggi itu E, yaitu membuat batasan orderan. Jadi kita memberikan batasan orderan sehari sebelum Lebaran dan memberikan 7 hari saat Lebaran untuk memberikan kesempatan kepada karyawan kita libur Lebaran menikmati suasana Idul Fitri ya. Nah, jadi gitu sikap toleransi dan menghargai agama lain. Oke teman-teman, bagi ada yang ingin berdiskusi jawaban yang lain silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut nomor 3 ya teman-teman. Maaf, nomor 2 ya, soal nomor 2. Saat acara ulang tahun saat acara ulang tahun kota Anda yang ke-100 tahun, wali kota Anda mengadakan berbagai acara, salah satunya lomba karya ilmiah tingkat SMA. Dari instansi Anda mengajukan nama Anda untuk menjadi perwakilan panitia acara tersebut. Nah, jadi kita sebagai panitia di sini ya, teman-teman. Jadi kita menjadi panitia, bertindak sebagai seorang panitia mewakili instansi ya. Saat rapat jatah SMA swasta dan negeri kotanya berbeda itu diusulkan dari salah satu instansi. Anda melihat ada kecurangan, mementingkan kepentingan golongan, bagaimana sikap Anda? Nah, di sini kita tentu diminta bersikap satu ya. Bersikap adil ya. Karena ada beberapa golongan ya. Kemudian kita memiliki norma tujuan ya, yaitu mensukseskan acara ini ya teman-teman. Nah kemudian kalau kita melihat lagi yang tadi ya, itu kita harus memiliki sikap lagi-lagi menghormati ya. Nah, kita lihat jawabannya ya teman-teman. Apa saja yang ada pilihannya ya. A. Menolak sistem seperti yang diusulkan karena sangat merugikan dan tidak seimbang. Ini boleh ya teman-teman. Ini menolak sistem karena merugikan ya. Bisa saja ini kita simpan. Tapi di sini kita diminta untuk melakukan aksi ya. Karena kita sebagai panitia. Menolak usulan yang sangat tidak adil tersebut dan memberikan usulan yang sangat adil kepada pimpinan. Ini boleh juga teman-teman. Apalagi itu dalam instansi tentu ada pimpinan, ada bawahan. Berarti otomatis segala bentuk pertanggungjawaban kita itu dipertanggungjawabkan kepada pimpinan kita ya ketika ada kegiatan atau seremoni. Kemudian C ya. Saya mengusulkan ide lain agar ide tersebut ditolak karena sangat mementingkan golongan tertentu. Nah, iya, boleh juga ini teman-teman karena kita itu menolak dan memberikan ide lain, ya. Nah, itu juga termasuk sikap adil dan memiliki norma tujuan dan menghormati kelompok lain. Dia meminta untuk ketua pimpinan bersikap adil kepada semua instansi yang akan mengikutinya. Nah, ini juga boleh ya teman-teman. Nah, karena apa? Pimpinan di sini kita meminta pimpinan untuk bersikap adil, cuman di sini kita belum memberikan ide atau saran ya di bagian D ini. Kemudian E, saya akan bekerja apa yang diberikan oleh saya dengan baik dan tidak ingin ikut campur. Berarti kita ini lepas tangan sebagai seorang panitia padahal kita diminta untuk bersikap adil, memiliki norma tujuan dan menghormati atau menghargai kelompok-kelompok yang lain. Nah, jawaban yang memiliki nilai skor tertinggi menurut teman-teman yang mana ya? Kalau saya memilih
itu B ya. Saya memilih B. Kenapa? Karena di sini pertama kita menolak usulan yang sangat tidak adil tersebut dan memberikan usulan. Jadi kita itu juga selalu dalam menjawab itu selalu berperan aktif ya dalam memilih jawaban, membuat keputusan, dan otomatis di pertanyaan ini itu adalah instansi, berarti ada pimpinan, ada bawahan, yang dimana ide ini itu kita harus sampaikan kepada pimpinan. Nah, jadi kalau menjawab soal itu teman-teman, kita harus fokusnya di memberikan atau berperan aktif dalam suatu permasalahan itu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, lanjut nomor 3 ya. Anda mendapatkan panggilan interview di tempat kerja yang lain dan perusahaan yang jauh lebih baik. Saat Anda membaca dengan cermat, ternyata saat interview Anda harus datang ke Singapura karena kantor pusatnya di sana. Kebetulan Anda juga saat libur kerja dijadwalkan interview tersebut. Setelah Anda pikir-pikir, sepertinya interview nanti menggunakan bahasa asing. Bagaimana sikap Anda yang kurang dalam bahasa asing? Nah, di sini lagi-lagi kita diminta untuk menghargai atau menghormati budaya lain karena ini lokasinya di Singapura, karena kita akan interview dengan menggunakan bahasa asing. Berarti di sini dalam hal budaya kita harus toleransi, kemudian menghargai ya, atau menghormati. Nah, kemudian kita bisa beradaptasi ya teman-teman dengan keadaan di sana dan bersikap efektif atau efisien ya dalam setiap kegiatan kita. Nah, di sini kita akan melihat optionnya yang sesuai dengan keadaan permasalahan di atas. Oke, kita lihat option A ya. Saya menyiapkan jawaban yang kemungkinan ditanyakan dengan bahasa asing. Ya, ini boleh saja teman-teman karena kita ditanya dalam bahasa Inggris, otomatis kita harus juga menjawab dalam bahasa Inggris. Yang berarti itu ada sikap toleransi, ya, ada menghargai, ada beradaptasi dan efektif atau efisien. Berarti tidak perlu, kalau efektif efisien itu berarti tidak perlu ada penerjemah ya. Kemudian saya akan mendatanginya dan nanti akan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kalau ini langsung kurang tepat ya teman-teman, pasti nilainya paling rendah ini ya. Kenapa? Karena kita di interview bahasa Inggris dan menggunakan bahasa Indonesia. Berarti itu bukan sikap toleransi dan beradaptasi dan efisien ya. Kemudian C ya. Saya menjalankan kegiatan tersebut dan berusaha sekuat tenaga saya agar lolos. Nah, ini sebenarnya boleh, tapi dalam bentuk etos kerja ya, atau berusaha. Kemudian D, saya memesan tiket dan mencari hotel terdekat dengan tempat kegiatan tersebut. Nah, ini sebenarnya boleh saja, tapi tidak berhubungan dengan sosial budaya ya. Ini bagian dari etos kerja atau usaha atau niatan. Kemudian E, saya meminta pertimbangan dari keluarga saya untuk menjalankannya atau tidak. Nah, berarti option C, D, E, I ya teman-teman. Ini bagian dari etos kerja ya, atau usaha ya. Atau niatan ya. Berniat untuk memilih jalan itu, tapi tidak berhubungan dengan sosial budaya. Oke. Nah, berarti jawaban yang memiliki skor tinggi adalah alfa ya teman-teman ya. Saya menyiapkan jawaban yang kemungkinan ditanya dengan bahasa asing. Oke teman-teman, bagi ada yang ingin berdiskusi dengan jawaban yang saya pilih, silahkan tulis di kolom komentar. Kita lanjut soal nomor 4 ya. Anak-anak Anda 2 minggu ke depan akan ujian akhir semester di sekolahnya. Ada yang sekolah SD dan SMP, sehingga Anda harus menemani mereka belajar agar lebih intensif. Namun pada hari Kamis di pertengahan, Anda menemani anak Anda belajar. Tetangga membuat syukuran dan meminta tolong kepada Anda untuk membantunya. Bagaimana sikap Anda padahal Anda memiliki kesibukan? Nah, sini kita garis bawahi
Ya teman-teman, sini kita punya tanggung jawab harus menemani mereka belajar ya. Ini anak kita ini punya hak dan kewajiban juga ya. Kemudian tetangga membuat syukuran pada saat bersamaan dan meminta tolong kepada Anda untuk membantunya. Berarti pada saat bersamaan anak kita itu harus ditemani, berarti dia punya hak dan tanggung jawab ya. Memiliki hak dan tanggung jawab dalam belajar ya, dan kita wajib menemaninya juga. Kemudian ini tetangga kita itu meminta pertolongan ya, berarti meminta pertolongan, berarti pertolongan ini itu kita harus menghormatinya. Kemudian toleransi ya, toleransi, dan tentu tolong menolong, berarti di sini kemajemukan ya, kemajemukan. Berarti kita harus bisa membagi waktu dalam dua ini. Nah, di optionnya ini kira-kira jawaban apa yang ada ya teman-teman. Kita lihat A, langsung menolaknya karena saya memiliki aktivitas yang banyak dan meminta tetangga lain saja. Nah, ini sikap yang kurang tepat karena tidak bisa mengakomodasi tangga kita yang meminta bantuan dalam kegiatan syukurannya. Padahal di sini adalah soal sosial budaya ya, teman-teman. B, saya menjelaskan bahwa anak-anak perlu pendampingan belajar karena sedang menjalani ujian akhir semester. Nah, ini sama saja yang bagian A ya, teman-teman. Berarti kita hanya fokus kepada anak tapi tidak fokus kepada tetangga juga karena dia meminta pertolongan dalam syukuran tersebut. Nah, berarti antara A, B ini skornya rendah ya, berarti jangan dipilih. Kemudian C, membantunya dan meminta saudara saya yang tidak sibuk untuk mendampingi anak saya belajar. Nah, ini kita simpan ya, karena kedua-duanya terakomodasi ya. Satu, membantunya ya. Kedua, meminta saudara yang tidak sibuk untuk mendampingi anak belajar. Berarti hak dan kewajiban anak terpenuhi. Kemudian pertolongan, menghormati, toleransi, dan kemajemukan kepada tetangga juga dapat ya. Kita lihat D, membantunya dengan ikhlas dan nanti saya akan mendampingi anak saya saat selesai acaranya malam hari. Ini bisa saja, cuman tidak maksimal ya, tidak maksimal. Kenapa? Karena nanti kita bisa membantunya pada saat malam hari ketika acara telah selesai. Berarti ini kurang maksimal dalam memberikan pertolongan. Kemudian E ya, menginformasikan kepada anak saya agar belajar sendiri karena saya membantu tetangga yang ada acara. Nah, ini sebenarnya boleh tapi kurang tepat karena mengabaikan anak yang sedang belajar yang punya hak dan tanggung jawab juga kita temani ya. Nah, walaupun kita membantu tetangga, berarti solusi yang tepat di antara kedua persoalan ini adalah bagian C ya, opsi C ya, membantunya dan meminta saudara saya yang tidak sibuk untuk mendampingi anak saya belajar. Oke. Silakan teman-teman bagi yang ingin diskusi tulis di kolom komentar. Kita lanjut soal terakhir ya teman-teman. Soal nomor 5. Ketika Anda sedang bermain malam hari, tidak disangka ketemu dengan guru Anda di pinggir jalan, tampak kebingungan dan sendirian. Nah, berarti kita ketemu guru yang sedang kebingungan ya. Anda padahal dulu dibilang anak yang nakal saat di sekolah oleh guru tersebut. Oke. Namun Anda mengetahui di jalan tersebut sangat sepi dan bahaya buat guru Anda. Bagaimana sikap Anda terhadap guru Anda tersebut? Nah, bagaimana sikap kita terhadap guru? Padahal dulu, ini ada garis bawah ya. Kita dulu dibilang katanya anak nakal saat di sekolah oleh guru tersebut. Nah, kemudian guru tersebut itu berjalan di jalan yang sangat sepi dan bahaya. Tentu kita ketika dalam melihat kondisi itu, langkah apa yang harus kita lakukan? Tentu yang pertama ya teman-teman, kita akan menolong ya, membantu guru kita. Kemudian kita tetap menghormatinya sebagai guru kita.
atau orang tua kita ya. Nah, walaupun dulu di garis bawah itu kita dibilang anak nakal ya. Jadi kita tetap kita mengindahkan masa lalu untuk membantu guru kita. Nah, pilihan yang tepat adalah, kita lihat teman-teman. A. Saya menghampirinya dan menawarkan bantuan dan menjelaskan daerah sini sangat sepi dan rawan. Nah, ini boleh ya teman-teman kita simpan karena kita langsung menghampiri, menawarkan bantuan. Sambil menawarkan bantuan, kita juga menjelaskan kejadian ini ya. Di daerah ini maksudnya itu ada hal-hal apa saja yang bisa membahayakan seseorang. Kemudian B. Saya menyapa guru saya dengan baik serta sopan dan saya melanjutkan perjalanan karena ada urusan lain. Berarti ini tidak ada permintaan pertolongan ya, tidak ada permintaan untuk menolong ya. Nah, ini juga tidak benar ya, karena guru dalam keadaan bahaya. Kemudian C. Saya menemaninya di pinggir jalan agar guru saya ada temannya dan tidak sendirian. Ini juga boleh juga teman-teman. Kita menemaninya agar dia tidak sendirian. Nah, kemudian D. Saya menyapa dan membantu kesulitan yang dialaminya selama saya bisa membantunya. Ini juga boleh teman-teman, karena kita menyapa dan membantunya selama kita bisa bantu. Nah. E. Saya akan berusaha membantu kesulitan yang dialami oleh guru saya karena mengetahui daerah. Nah, ini juga ada usaha untuk membantu ya guru kita karena daerah itu daerah yang rawan. Nah, berarti otomatis opsi yang boleh kita pilih ini ada A, ada C, ada D, ada E. Di antara pilihan yang memiliki nilai skor tinggi menurut saya teman-teman itu adalah alfa ya. Kenapa? Karena di sini lebih maksimal dalam pertolongannya. Pertama, kita menghampiri dan menawarkan bantuan dulu ya. Kemudian, selain menghampiri dan menawarkan bantuan, sembari itu kita langsung menjelaskan daerah sini sangat sepi dan rawan. Berarti untuk kedepannya, guru kita atau siapa saja nanti yang lewat itu bisa berhati-hati dalam melakukan aktivitas di daerah tersebut. Nah, untuk jawaban C, D, E, ini benar juga ya teman-teman, tapi tidak maksimal, kurang maksimal. Nah, di sini kita mencari jawaban yang memiliki nilai skor tinggi berdasarkan kejadian-kejadian ya. Nah, yang memiliki nilai skor tinggi itu nilai 5, itu menurut saya teman-teman adalah alfa. Nah, teman-teman bagi yang ingin diskusi silakan tulis di kolom komentar. Kita akan mendiskusikan jawaban-jawaban TKP, tes karakteristik pribadi. Walaupun bagaimana soal ini tentu bisa berbeda pendapat ya, karena ini adalah soal karakteristik pribadi, sosial budaya. Oke, sampai ketemu di soal berikutnya teman-teman. Terima kasih.